Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan dengan NPM 211451136. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yaitu tentang kajian ekosistem hutan mangrove di muara sungai Batang Manggung, Kecamatan Priaman Utara, Kota Priaman, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah profil saya. Kemudian pendahuluan. Ekosistem hutan mangrove mengalami ancaman baik oleh faktor alam maupun manusia, sehingga menimbulkan risiko bagi kelangsungan hidup ekosistem ini dalam jangka panjang. Kurang lebih 70% hutan mangrove Indonesia mengalami ancaman akibat tidak adanya regulasi. Regulasi ini akan melibatkan berbagai stakeholder karena ekosistemnya berada pada bentang alam yang berbeda, yaitu darat dan laut. Mangrove merupakan ekosistem yang hidup dekat dengan sungai. Mangrove pasang surut, teluk, muara, laguna, dan vegetasinya dapat beradaptasi terhadap kandungan garam yang tinggi. Sistem perakaran vegetasi mangrove dapat mengikat sedimen dan menstabilkan substrat. Mangrove juga mampu menjaga keseimbangan dan kelangsungan ekosistem pesisir dan laut, serta rantai makanan. Sebagai salah satu potensi di wilayah pesisir, mangrove memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat di sekitar, berupa sosial ekonomi dan ekologi. Salah satu ekosistem mangrove mengalami degradasi menempati wilayah di sekitar muara sungai Batang Manggung, Kecamatan Priaman Utara. Survei lapangan awal menunjukkan fakta bahwa beberapa lokasi di muara sungai Batang Manggung terdapat beberapa pohon mangrove yang mati dan tidak tumbuh dengan baik. Dugaan awal disebabkan karena berkurangnya aliran air tawar dari hulu sungai. Terganggunya sirkulasi air pada ekosistem mangrove menyebabkan ketidakseimbangan pada kondisi fisik kimia pada habitat mangrove. Kemudian ini adalah lokasi penelitian. Kota Pariaman sebagian besar wilayahnya berada di sepanjang pesisir pantai. Salah satu sumber daya yang dimiliki wilayah ini berupa hutan mangrove yang terdapat pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, dan Kecamatan Pariaman Utara. Luas area hutan mangrove di Kota Pariaman mengalami fluktuasi akibat peningkatan aktivitas pembangunan, terutama di wilayah pesisir. Bahan penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama adalah peta administratif Kota Pariaman tahun 2005 untuk mengetahui batas administrasi wilayah penelitian. Kemudian ada citra satelit resolusi tinggi dari Google Earth sebagian Kota Pariaman, tanggal perekaman 27 Agustus 2013 untuk menentukan titik pengambilan sampel. Yang ketiga adalah buku pengenalan mangrove untuk mengidentifikasi jenis mangrove di lapangan. Alat penelitian. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah GPS, tali rafia, tiang, botol sampel 600 ml, termohygrometer, skop tangan, plastik sampel, kemudian ada plastik besar, pH stick, kertas label, dan spidol permanen, daftar checklist dan tally sheet, daftar wawancara, alat tulis, kamera digital, perangkat keras berupa komputer dan pencetak, serta software ARC GIS 931 dan SPSS versi 16. Teknik pengumpulan data. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel vegetasi dan fisik kimia ekosistem mangrove menggunakan metode line transect plot atau juga transect garis dan petak contoh. Transect garis dilakukan pada 3 stasiun pengamatan. Stasiun pertama berada di sekitar muara sungai. Stasiun kedua terletak di tengah areal hutan mangrove dengan kondisi lebih banyak mendapatkan pasokan air tawar. Stasiun ketiga berbatasan dengan pemukiman warga dan area konservasi penyu. Teknik analisis data untuk mengetahui karakteristik vegetasi mangrove dilakukan dengan cara mengidentifikasi spesies mangrove yang ditemukan di lokasi transect dan di cocokkan dengan pedoman pengenalan mangrove.
Metode penelitian. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kombinasi yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa daftar checklist pada saat pengukuran lapangan dan daftar wawancara. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan instansi seperti Bapeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pusat Statistik. Hasil dan pembahasan, status dan kondisi existing ekosistem hutan mangrove. Ekosistem mangrove di sekitar muara sungai Batang Manggung saat ini memiliki luas kurang lebih 12,2 hektar. Pada tahun 2012, vegetasi yang dijumpai didominasi oleh spesies Avicennia marina dan juga Rhizopora spp. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Ampalu pada 2015, diketahui bahwa kawasan hutan mangrove di sekitar muara sungai Batang Manggung merupakan lahan Ulayat Nagari. Tanah Ulayat Nagari dikuasai oleh Ninik Mama Kerapatan Adat Nagari atau KAN dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Nagari, sedangkan pemerintah Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur pemanfaatannya. Proses pembebasan tanah ulayat milik masyarakat di Nagari Manggung ini menimbulkan berbagai macam konflik, meski tidak mengarah pada kekerasan. Menurut penuturan Kepala UPT Konservasi Penyu Kota Pariaman 2015, proses pembebasan lahan di kawasan mangrove masih terkendala karena belum adanya persetujuan dari pemilik tanah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Karakteristik vegetasi dan tingkat kerusakan ekosistem hutan mangrove. Diketahui bahwa jenis mangrove yang ditemukan di sekitar muara sungai Batang Manggung terdiri dari 5 jenis. 5 jenis mangrove yang diidentifikasi di lapangan terdiri dari 3 jenis mangrove sejati, 1 jenis mangrove minor, dan 1 jenis mangrove asosiasi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan vegetasi mangrove didominasi oleh tingkat pohon. Hal ini ditunjang oleh faktor luas bidang dasar, LBD, dan diameter pohon. Kedua faktor ini akan berbanding lurus dengan luas area yang ditempati, sehingga memiliki penguasaan yang lebih tinggi dan memiliki peran penting dalam ekosistem mangrove. Kemudian adalah kesimpulan, spesies yang ditemukan di sekitar muara sungai Batang Manggung yaitu Acanthus ilisifolius, Nipah fruticans, Rhizopora mucronata, Sunnetratia cassiolaris, dan Psilocarpus rumpil. Nilai INP untuk tingkat pohon paling tinggi terdapat pada spesies Psilocarpus rumpi dengan presentasi 133,8% yang ditemukan pada stasiun 1. Nilai INP untuk tingkat pancang paling tinggi terdapat pada spesies Soneracia cassiolaris dengan presentasi 46,19% yang ditemukan pada stasiun ketiga. Dan untuk tingkat semai dan tumbuhan bawah, nilai INP paling tinggi terdapat pada spesies Rhizopora mucronata dengan presentasi 66,32% pada stasiun kedua. Hutan mangrove untuk tingkat pohon termasuk rusak dengan penutupan kurang dari 50% dan kerapatan kurang dari 1000 pohon per hektar. Sedangkan untuk tingkat pancang, semai, dan tumbuhan bawah termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan kerapatan individu lebih besar dari 1500 pohon per hektar. Hasil analisis kondisi fisik kimia ekosistem hutan mangrove secara umum sudah sesuai dengan syarat hidup untuk vegetasi mangrove. Namun hasil pengukuran pH perairan yang berada di bawah 7 mengindikasikan adanya ketidakseimbangan reaksi kimia pada perairan ekosistem mangrove. Pengukuran suhu udara yang berada di atas syarat hidup spesies Psilocarpus rumpil menyebabkan rendahnya produksi vegetasi, terutama untuk tingkat semai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.